Presiden Iran Ibrahim Raisi dinyatakan meninggal dunia seusai helikopter yang ditumpangnya jatuh di Azerbaijan Timur pada Minggu 19 Mei 2024. Terkait hal ini, kelompok perlawanan Palestina Hamas dan Houthi Yaman bereaksi. Hamas bahkan menyinggung soal dukungan dan perlawanan Palestina terhadap Israel. Dilansir dari Tribunnews.com, Hamas dan Houthi Yaman turut bereaksi atas kematian Presiden Iran Ibrahim Raisi. Dalam sebuah pernyataan, Hamas yang menguasai jalur Gaza menyampaikan bela sungkawa. Hamas juga memuji para pemimpin Iran yang mati syahid tersebut. Menurut Hamas, Iran telah banyak berperan dalam mendukung perjuangan dan perlawanan Palestina terhadap Israel. Menyusul pernyataan Hamas, Ketua Komite Revolusioner Tertinggi Houthi Yaman, Muhammad Ali Al-Houthi, juga menyampaikan reaksinya melalui unggahan X. Dalam pernyataannya, Houthi pun menyampaikan bela sungkawa. Namun hingga saat ini kedua militan Palestina itu belum memberikan responsnya atas dugaan keterlibatan Israel dalam kecelakaan pesawat Raisi tersebut. Ibrahim Raisi meninggal dunia akibat kecelakaan helikopter di Azerbaijan Timur, tepatnya pada Minggu 19 Mei 2024. Namun para penentang kepemimpinan Raisi justru merayakan kematian Presiden Iran tersebut. Bahkan sebelum dinyatakan meninggal dunia, para penentang Raisi telah pesta kembang api dan menari. Dilansir dari situs berita Iran Internasional, penentang kepemimpinan Raisi menyambut gembira insiden yang menimpa Raisi. Bahkan saat media pemerintah menayangkan acara doa untuk Raisi, narasi berbeda dari para penentang itu justru muncul di sosial media, di mana para penentang Raisi di Iran dan diaspora tampak merayakan dengan menyalakan kembang api dan menari. Pasalnya diaspora Iran itu mayoritas adalah keturunan para pendukung Raja Reza Pahlavi yang ditumbangkan Revolusi Islam 1979. Diketahui Raisi sendiri merupakan sosok yang dikenal sebagai pelaksana wasiat Khamenei yang brutal dan garis keras. Oleh karena itu, kematian Raisi menimbulkan reaksi beragam. Raisi juga merupakan salah satu presiden paling konservatif yang pernah ada di Iran. Ia dikenal di Republik Islam Iran melalui sistem peradilan yang dinilai brutal oleh pihak Barat, sebab ia telah mengirim ribuan tahanan politik ke tiang gantungan. Demi membela warga Palestina, pasukan Houthi Yaman kembali beraksi di Teluk Aden. Dalam operasinya, mereka menghujani rudal balistik ke kapal-kapal terafiliasi Israel yang nekat melintasi wilayah tersebut. Akibat serangannya itu, Komando Pusat Amerika Serikat US CENTCOM mengaku geram. Dilansir dari i24 News, hal itu diungkapkan oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau US CENTCOM, tepatnya pada Senin 20 Mei 2024. Menurut laporan tersebut, Houthi kembali menyerang kapal-kapal Israel, Amerika Serikat, dan Inggris, yakni dengan menembakkan bola apinya ke kapal-kapal Israel. Namun, US CENTCOM membantah adanya kerusakan dan kerugian imbas hujan rudal yang diciptakan oleh Houthi tersebut. US CENTCOM juga menekankan bahwa seluruh awak kapal dalam kondisi aman. Meski demikian, US CENTCOM mengaku geram atas serangan Houthi tersebut. Mereka bahkan menyebut bahwa Houthi bertindak jahat dan sembrono karena terus-menerus mengancam stabilitas regional. Presiden Iran Ibrahim Raisi meninggal dunia akibat kecelakaan helikopter di Azerbaijan Timur, tepatnya pada Minggu 19 Mei 2024.
Kematian Raisi ini pun diklaim akan memberikan dampak yang cukup serius terhadap kondisi geopolitik hingga ekonomi global. Bahkan keamanan Israel juga bisa terancam imbas kematian Raisi tersebut. Dilansir dari The Economic Times, kematian Raisi memberikan dampak ke berbagai aspek, di antaranya berdampak terhadap harga minyak, sebab kematian Raisi ini menimbulkan ketidakpastian mengenai kepemimpinan dari Iran. Padahal Iran sendiri sejatinya merupakan negara penghasil minyak yang dapat mempengaruhi pasokan dan harga global. Selain itu, kematian Raisi ini diduga akan berpengaruh pula pada permintaan emas global. Hal itu berkaca pada ketidakstabilan politik yang diduga akan terjadi seusai meninggalnya Raisi. Sementara itu, ketidakstabilan politik seringkali menjadi salah satu faktor pendorong bagi para investor untuk membeli aset-aset seperti emas. Kemudian, kematian Raisi disebut-sebut juga akan mempengaruhi keamanan Israel. Sebab selama ini Raisi mendukung kelompok proksi seperti Hamas dan Hizbullah yang memusuhi Israel. Terlebih kini muncul dugaan adanya keterlibatan Israel dalam kecelakaan tersebut. Tiga tentara Israel ketakutan dibuntuti oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon pada Minggu 19 Mei 2024. Karena merasa terancam, tiga tentara tersebut kabur dari pemukiman Metula ke Bandara Qiyam. Namun seusai tiba di bandara tersebut, tiga tentara itu berhasil dilumpuhkan menggunakan peluru panas. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu diungkapkan oleh pasukan Hizbullah. Hizbullah mengaku pasukannya meluncurkan rentetan serangan ke posisi Zionis pada hari Minggu kemarin. Satu di antaranya, Hizbullah menargetkan tiga tentara Israel sekira pukul 17:30 waktu setempat. Pasalnya, setelah memantau ketat dan pengawasan terhadap perbatasan pemukiman Metula, tiga tentara tersebut kabur dan bersembunyi ke Bandara Qiyam. Namun pelarian tiga tentara tersebut tidak membuahkan hasil. Di area bandara, tiga tentara tersebut berhasil dilumpuhkan. Ketiganya ditembus peluru panas Hizbullah hingga tewas di lokasi kejadian. Hizbullah mengaku serangannya itu sebagai respons atas genosida yang dilakukan Zionis di jalur Gaza. Pasukan Hizbullah melakukan serangan multifase ke posisi Zionis dalam waktu 24 jam. Dalam operasinya tersebut, Hizbullah menghujani pasukan pertahanan Israel atau IDF dengan bola api dan sejumlah peluru panas dari pagi hingga sore hari. Akibat serangan tersebut, tentara Israel tewas bergelimpangan. Dilansir dari Al-Mayadin, pada Senin 20 Mei 2024, serangan multifase Hizbullah diawali dengan tembakan artileri yang menargetkan situs Al-Rahab dan juga menyebabkan kekacauan hebat. Kemudian dilanjutkan dengan serangan ke kendaraan IDF yang baru tiba di pangkalan Al-Malikiyah. Hizbullah mengaku serangan kedua itu mengakibatkan kendaraan dan tentara yang ada di dalamnya tewas terbakar. Di waktu bersamaan, Hizbullah juga menyerang kumpulan tentara di tengah asik bercengkrama hingga menimbulkan banyak korban jiwa. Serangan tersebut kemudian dilanjutkan Hizbullah dengan menembakkan roket ke situs Al-Ramta. Tak lama pangkalan militer Ramya juga menjadi sasaran dan penghancuran dengan menggunakan senjata yang sesuai. Perlawanan Islam juga menargetkan lokasi Jal Al-Alam dengan peluru meriam. Terakhir, Hizbullah melakukan dua serangan ganda, yaitu ke peralatan mata-mata dan peralatan pengawasan yang baru dipasang pada derek hingga mengakibatkan kehancuran.
9 korban kecelakaan helikopter di Azerbaijan Timur telah berhasil dievakuasi termasuk Presiden Iran Ebrahim Raisi. Dengan demikian operasi pencarian kini telah diakhiri. Adapun jasad Presiden Raisi kini tengah dibawa ke kota Tabriz. Dilansir dari Kompas.com, hal itu diungkapkan oleh Presiden Asosiasi Bulan Sabit Merah Iran atau IRC Aspir Hossein Khalifan, tepatnya pada Senin 20 Mei 2024. Menurut Khalifan, jasad Raisi dan beberapa orang lainnya yang tewas dalam kecelakaan helikopter tersebut telah ditemukan. Ia pun mengumumkan bahwa operasi pencarian kini telah berakhir. Sebelumnya helikopter yang ditumpangi oleh Raisi dilaporkan jatuh pada Minggu 19 Mei 2024. Proses pencarian pun sempat terhambat dengan cuaca buruk. Kemudian pada Senin 20 Mei 2024 hari ini, Raisi dikonfirmasi telah meninggal dunia setelah tim pencari dan penyelamat menemukan helikopternya hancur berkeping-keping. Meski pencarian telah dihentikan, namun hingga saat ini pihak berwenang masih menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.